Baik, selamat sore kepada Pak Dedi. Perkenalkan nama saya Lilis Novelia Purba dengan NIM 31120111065 dari kelas AK3 Batamindo. Di sini saya akan menjelaskan tugas 9 tentang investasi, sekuritas, aset tetap, dan aset tak berwujud yang telah Bapak berikan. Berikut penjelasannya dengan soal PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir tahun 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang pertama yaitu data perusahaan dengan nama perusahaan PT Air Transport dengan NPWP 04.225.2.5.2.542.00 dengan alamat Jalan Kaliurang kilometer 7 nomor 50 Jakarta 552281 dengan telepon 0274524501 dengan email @yahoo.com dengan jenis usaha yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Yang kedua yaitu data aset tetap perusahaan. Yang pertama, nama hartanya yaitu lemari dengan tanggal perolehan 1 Februari tahun 2020 dengan nilai perolehan 56 juta termasuk kelompok yang pertama. Yang kedua yaitu motor dengan tanggal perolehan 2 April tahun 2019 dengan nilai perolehan 192 juta termasuk kelompok yang kedua. Yang ketiga yaitu mobil dengan tanggal perolehan 3 Agustus tahun 2018 dengan nilai perolehan 2.250 juta termasuk kelompok yang kedua. Yang keempat yaitu gedung manajemen dengan tanggal perolehan 1 Desember tahun 2010 dengan nilai perolehan 1.350 juta rupiah dengan kelompok permanen. Yang kelima yaitu gedung manajemen dengan tanggal perolehan 1 Maret tahun 2015 dengan nilai perolehan 500 juta termasuk kelompok permanen. Yang ketiga yaitu data transaksi bulan Desember tahun 2021 di tanggal 26 dengan keterangan membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu 1.500. Di tanggal 27 yaitu dengan keterangan menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar Rp15.500.000. Di tanggal 28 yaitu dengan keterangan menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu 2.000. Di tanggal 29 yaitu dengan keterangan menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta rupiah. Di tanggal 31 dengan keterangan hitungan penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat dalam jurnal. Yang diminta adalah buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Desember tahun 2021. Yang pertama yaitu di tanggal 26 dengan keterangan membeli secara tunai saham PT edisi sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu 1.500 dengan nama akun saham free fund di debit 2.250.000 rupiah, di cashnya di kredit yaitu 2.250.000 rupiah. Itu didapat dengan keterangan harga saham 1.500 dikali 1.500.000 rupiah dengan dan dapat hasilnya dengan harga perolehan 2.250.000 rupiah. Di tanggal 27 yaitu dengan keterangan menerima bunga aplikasi dari PT XYZ sebesar 15.500.000 rupiah. Dengan nama akunnya yaitu dengan cash di debit 13.950.000 rupiah, biaya PPh pasal 4 ayat 2 di debit yaitu 1.550.000 rupiah, yaitu dari 10% dari bunga aplikasi. PPh bunga aplikasinya yaitu di kredit 15.500.000 rupiah. Di tanggal 28 dengan keterangan menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu 2.000 dengan nama akun cashnya di debit 3 juta dan saham prefernya di kredit yaitu 3 juta. Dengan keterangannya penjualan saham yaitu 1.500 dikali 2.000 yaitu dan harga penjualannya dapat yaitu 3 juta. Di tanggal 29 yaitu menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta rupiah dengan nama akun cashnya di debit 150 juta rupiah, pengeluaran obligasinya di kredit yaitu 150 juta rupiah. Hitungan penyusut di tanggal 31 dengan keterangan hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat dalam jurnal. Yang pertama yaitu dengan nama harta lemari tanggal perolehan yaitu 1 Februari tahun 2020 termasuk nilai perolehannya itu 56 juta termasuk kelompok yang pertama dengan tarif pajak 25%. Yang kedua yaitu motor
dengan tanggal perolehan 2 April tahun 2019 dengan nilai perolehan 192 juta, termasuk kelompok yang kedua dengan tarif pajak 12,5%. Yang ketiga yaitu mobil dengan tanggal perolehan 3 Agustus tahun 2018 dengan nilai perolehan 2.250 juta, termasuk kelompok yang kedua dengan tarif pajak 6,25%. Yang keempat yaitu gedung manajemen dengan tanggal perolehan 1 Desember tahun 2010 dengan nilai perolehan 1.350 juta, termasuk kelompok permanen yaitu dengan tarif pajak 5%. Yang kelima yaitu gedung manajemen dengan tanggal perolehan 1 Maret tahun 2015 dengan nilai perolehan 500 juta, termasuk kelompok permanen dengan tarif pajak 5%. Jadi jurnalnya yang pertama yaitu beban penyusutan lemari di debit 14 juta dan akumulasi penyusutan di kredit 14 juta dengan keterangannya yaitu penyusutan tahun pajak untuk lemari yaitu 25% dikali 56 juta jadi dapat hasilnya 14 juta. Yang kedua yaitu beban penyusutan kendaraan di debit 24 juta dan akumulasi penyusutannya di kredit 24 juta dengan keterangan penyusunan tahun pajak untuk motor yaitu 12,5% dikali 192 juta jadi dapat hasilnya 24 juta. Yang ketiga yaitu dengan beban penyusutan kendaraan di debit 140 juta 625 ribu rupiah dan akumulasi penyusutannya di kredit 140 juta 625 ribu rupiah dengan keterangan penyusutan tahun pajak untuk mobil 6,25% dikali 2.250 juta didapat hasilnya 140 juta 625 ribu rupiah. Di tanggal 4 yang yaitu dengan nama akun beban penyusutan gedung 67 juta 500 ribu rupiah dan akumulasi penyusutannya di kredit 67 juta 500 ribu rupiah dengan keterangan penyusutan tahun pajak untuk gedung manajemen yaitu 5% dikali 1.350 juta jadi dapat hasilnya 67 juta 500 ribu rupiah. Yang kelima yaitu dengan nama akun beban penyusutan gedung di debit 25 juta dan akumulasi penyusutan di kredit yaitu 25 juta dengan keterangan penyusutan tahun pajak untuk gedung manajemen yaitu 5% dikali 500 juta jadi dapat hasilnya 25 juta. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang bagus untuk saya menjelaskannya dan dengan bahasa yang tidak bagus, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.